اهدنا الصراط المستقيم. Apa kiat-kiat agar kita bisa tegar dalam hidayah? Yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya hati kita ini di tangan Allah. Dia yang menciptakan hati kita, dia yang bolak-balikkan hati kita. Maka tidak ada cara lain agar bisa tegar di atas hidayah kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini lemah, kena syubhat sedikit kita goncang. Baru baca perkataan misalnya ahlul bidah bisa buyar akidah kita yang selama ini kita yakini, bisa, dan itu terjadi. Jadi hati kita ini lemah. Untuk bisa terus di atas iman, di atas takwa tidak mudah. Oleh karenanya perbanyak doa kepada Allah, di antaranya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam doa yang lain, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Apa bedanya antara doa pertama dengan kedua? Ada perbedaan tipis. Yang pertama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan manusia, tegarkan hatiku di atas apa? Agamamu. Jadi biar kita istiqamah di atas agama Allah. Yang kedua lebih spesifik maknanya, ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati manusia, sarrif qalbi ala taatik, yaitu palingkanlah hatiku dari satu ketaatan yang lain, jangan berpindah. Tadi pingin baca Quran, pingin bersilaturahmi, dari pingin bersilaturahmi ingin berzikir, dari pingin berzikir pingin salat duha, dari pingin salat duha pingin telepon mama, telepon bapa, dari si hati kemudian berpindah lagi pingin bimbing anak, pingin berbakti kepada suami. Jadi hati ini susah dia menetap pada satu model karena dia bergerak. Tapi dengan kita berdoa, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati, kita minta ya Allah agar hatiku berpaling dari satu ketaatan yang lain. Ini doa di antara yang sering dibaca oleh Nabi. Maka istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa sering kali aku dengar Anda berdoa dengan doa ini? Padahal siapa Nabi? Nabi luar biasa ya. Hatinya sudah dibersihkan, Jibril keluar bersihkan hatinya kita. Enggak ada yang pernah bersihkan hati kita, malah kotori terus tiap hari. Nonton film lah, dengar musik lah, apalah, dengar gibah, hati kotor melulu. Nabi sudah dibersihkan hatinya, masih berdoa dengan doa ini karena Nabi tahu betul tentang mulianya hidayah. Bahwasanya lemah hati seorang, tidak mampu dia bertahan kecuali Allah yang kasih hidayah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yusarrifuha kaifa yasha. In syaa aqamaha wa in syaa azaghaha. Kata Nabi SAW, sungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jemari Allah. Allah membolak-balikkan yang Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki, Allah istiqomahkan. Jika Allah kehendaki, Allah akan simpangkan. Sungguh lemah sekali hati ini. Makanya Allah berfirman tentang Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, tentu kau sudah condong kepada mereka dengan kecondongan sedikit. Subhanallah. Tentu kau akan condong. Karena Abu Jahal dan teman-temannya memberikan logika yang sangat baik kepada Nabi. Ya Rasulullah, di antaranya kata mereka, yang miskin-miskin suruh pulang dulu ya Rasulullah. Biar kami saja yang kaya-kaya yang ngaji, yang hadir di pengajianmu. Kalau kami yang kaya-kaya hadir di pengajianmu, nanti banyak pembesar-pembesar yang hadir. Kalau nanti pembesar-pembesar hadir, nanti yang miskin-miskin ikut belakangan. Kata mereka, yang miskin-miskin minggirin dulu. Nabi bisa goyang juga dengan syubhat yang dilontarkan oleh Abu Jahal CS. Makanya Allah berkata, walaula an tsabbatnaka, kalau bukan tidak kami kokohkan engkau, sungguh kau sudah ada kecondongan. Dan itu dibawakan juga oleh ulama pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dalam surat Al-Kahfi. Allah bawakan ayat ini, kata para ulama, karena ketika itu Nabi sedang dirayu oleh Abu Jahal CS dengan tadi ide yang saya sebutkan tadi, sehingga kayaknya menarik ide ini, yang miskin-miskin minggirin dulu, yang kaya-kaya dulu hadir. Maka Allah mengatakan, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu bersama orang-orang miskin. Jangan dengar perkataan apa? Abu Jahal dan teman-temannya. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Perhatikan. Kata Allah, demikianlah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah-kisah para rasul, ma nuthabbitu bihi fuadak, yang membuat hatimu menjadi kokoh. Jadi Nabi sendiri yang kokohkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah kisahkan kepada Nabi tentang kisah-kisah Nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, agar Nabi kokoh. Nah, kalau Nabi SAW saja butuh untuk dikokohkan,
padahal hatinya sudah bersih luar biasa, apalagi kita yang masih hati kita penuh dengan kotoran. Makanya kita harus yakin dan benar-benar seyakin-yakinnya hidayah di tangan Allah. Kemudian di antara hal yang dilakukan, ini saya mau singgung ya. Jangan sekali-sekali menolak kebenaran yang datang. Kalau ada kebenaran yang datang, telah jelas kebenaran, maka jangan sekali-sekali ditolak. Meskipun kita belum bisa melakukannya, tapi kalau ini hak, kita jalankan. Kita jalankan. Karena kalau kita sekali menolak padahal kita tahu kebenaran, ini rawan kita terjungkal di kemudian hari. Para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami palingkan hati mereka dan pandangan mereka dari kebenaran, kami palingkan. Kenapa Allah palingkan? Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, karena mereka sebelumnya tidak beriman. Sudah datang hidayah, kebenaran mereka tahu, kebenaran mereka berpaling. Maka balasannya berikut-berikutnya pun demikian, mereka mudah berpaling. Kenapa Allah palingkan hati mereka? Karena pemalingan mereka yang pertama. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Karena mereka tidak beriman pertama kali datang hidayah, mereka tahu benar, mereka menyimpang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, Allah semakin menyimpangkan hati mereka. Maka jangan sekali-sekali menolak kebenaran. Kalau sudah tahu ini jelas benar, jangan sekali-sekali menolak kebenaran. Meskipun kita belum bisa melakukannya. Di antara yang rawan ibu-ibu menolak dua hukum syar'i. Yang pertama permasalahan warisan, yang kedua permasalahan poligami. Warisan digembar-gemborkan oleh orang luar sana bahwasanya warisan adalah hukum yang tidak adil. Ketika pembagian warisan, kemudian laki-laki dua anak, kakak laki-laki dapat dua bagian, kita perempuan dapat satu bagian. Jangan sampai kita bilang kemudian gara-gara ada syahwat kita bilang Allah tidak adil, bahaya. Menolak ayat Allah kafir. Demikian juga yang rawan juga adalah tentang misalnya ta'addud, masalah poligami. Betapa banyak orang-orang non-muslim menggambarkan bahwasanya poligami adalah kezaliman dan macam-macamnya. Tentu saya sudah bahas dalam kajian saya judulnya poligami anugerah yang terzalimi. Ya. Kalau sudah datang ayat Allah, hadis Nabi, dengar, bilang sami'na wa ta'na. Ya. Saya dengar dan saya taat. Kalau tidak mampu, yang penting saya imani. Saya belum bisa melakukan. Makanya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kata para ulama maksudnya sebelum kau berucap, sebelum kau menyampaikan suatu keputusan, jangan kau dahului Allah dan Rasulnya. Lihat dulu, adakah ayat Quran membicarakan hal ini? Adakah hadis Nabi membicarakan hal ini? Kalau ada, ikuti. Jangan coba-coba bikin hukum sendiri. Kemudian di antara agar tetap tegar di atas jalan hidayah, jangan coba-coba dengerin syubhat. Jangan coba-coba. Dulu para salaf mengingatkan. Sampai diriwayatkan dari kalau tidak salah Ibnu Sirin, seorang alim dari kalangan tabi'in, ada ahlul bid'ah mau bicara dengan dia bilang, enggak, saya enggak mau dengar. Ini bukan orang bodoh, orang alim. Ada ahlul bid'ah ingin menyampaikan suatu, kata dia, saya tidak mau dengar. Kata dia, meskipun setengah pembicaraan, setengah saya tidak mau dengar. Tidak mau dengar apa? Syubhat. Karena syubhat itu kuat, kata para salaf, asyubhatu khattafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, dia bisa mencongkel, bisa menyambar. Sementara hati ini sangat apa? Lemah. Dan perlu saya ingatkan, saya sudah singgung tadi di awal, bahwasanya syahwat itu membantu seseorang untuk memilih pendapat meskipun salah. Karena ada syahwat dalam dirinya. Contohnya orang-orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab, kenapa mereka lebih condong mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak ada? Kenapa mereka lebih condong mengatakan hari kiamat tidak ada? Karena mereka tidak mau diganggu ketika bermaksiat. Mereka ingin maksiat dalam kondisi hati yang nyaman. Allah berfirman, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Dan sungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami, dia tidak ingin ada hari kiamat. Padahal mereka beriman ada Allah. Orang musyrikin beriman ada Allah, tapi mereka tidak mau beriman hari kiamat. Kenapa? Wa radu bil hayatid dunya, karena mereka nyaman dengan kehidupan dunia, wa tama'annu biha, dan mereka tentram dengan kehidupan dunia.
Kalau mereka bilang, jadi mereka senang, mereka minum khamar, mereka berzina, mereka main judi, mereka puas-puas, mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba ada yang mengatakan kamu akan dihisap. Wah, dia enggak mau, karena kalau dia meyakini ada hisab, dia akan sengsara ketika menjalani itu semua. Ada kekhawatiran, ketakutan. Maka supaya dia bermaksiat nyaman, dia tidak mau meyakini ada hari hisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka tidak ingin ada hisab dan mereka mendustakan ayat kami supaya apa? Supaya maksiat nyaman. Makanya saya katakan syahwat membuat seorang memilih pendapat.